Waalaikumsalam dok. Tabe Bu, perkenalkan saya Dokter Juni. Kebetulan hari ini saya bertugas di klinik Ibu. Tabe mau sebelumnya Bu, di sini saya minta data dulu deh Bu. Iya, Siapa dok. nama ta Bu? Anita Melia dok. Berapa usia ta Ibu? 55 dok. Oh iya, pekerjaan ta itu Ibu apa? Guru cuci pakaian. Guru cuci pakaian Ibu. Status ta Ibu? Sudah menikah. Oh iya, pendidikan terakhir. Oh, alamat ta di mana Ibu? Di BTP dok. Di BTP. Tabe Bu, kalau utama ta itu apa Ibu? Nyeri Oh, nyeri Ibu. Sejak kapan itu nyeri ta Ibu kita rasa? sejak 1 tahun yang lalu dok. Kalau tapi Bu, di bagian mana kita rasa nyeri Bu? Di lutut dok, kedua lutut. Oh, di lutut tadi Bu. Itu nyeri ta Ibu kita rasa hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Tapi Bu nikah, itu pada lutut tak bengkak Ibu dirasa? Iya dok, bengkak baru banget saya rasa. Oh iya, itu nyeri ta Bu kita rasa kakaknya pada pagi hari kah, siang, sore atau malam? Pagi dok, kalau baru bangun tidur. Oh iya Bu. Tapi Bu nikah selama berapa bulan terakhir ini dirasa nyeri tak semakin memberat dirasa? Semakin memberat saya rasa dok selama 2 bulan terakhir ini dok. Oh iya, kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10 berapa Bu kita rasa nyerinya Bu? 9 dok. Tapi Bu nikah paling dirasa saat kalau apa dirasa itu nyeri tak kayak dirasa sekali sakit ki? Kalau jalan ke dok sambil kerja, apalagi kalau jongkok dok, nyeri sekali saya rasa. Oh iya Bu. Tapi Bu, kalau saat apa kita rasa enakan gitu lutut tak? Kalau istirahat dok sama kalau minum obat sudah rasanya nyeri dok. Oh iya, sebelumnya sudah konsumsi obat? Iya dok, obat baru yang sebenarnya rasa nyeri dok. Oh iya, tapi Bu Nita, apa penyebabnya bisa nyeri ini pada lutut tak? Jangan dok, sampai saya kalau pasti kena lutut. Oh iya, kapan gitu Bu, kapan terjadi itu Bu? Kurang lebih 1 tahun dok. Oh iya, pas tak jatuh Bu, kita bawa langsung ke rumah sakit atau kita tidak bisa aja? Saya tidak bisa aja dok. Kalau tindakan beda atau terapi sudah sebelumnya lakukan Ki? Tidak pernah dok. Oh iya, kalau di keluarga tak ada yang alami juga penyakit yang kita alami sekarang? Tidak ada dok. Tidak ada di Bu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Miki jadi guru cuci Bu? Kurang lebih 20 tahun dok. Iya Bu. Tapi Bu, sebelumnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mungkin agak bersifat privasi. Iya dok. Mungkin saya akan merahasiakan data-data Ibu. Tapi Bu, sudah kita mengkonsumsi alkohol, Tidak dok. merokok, Tidak. narkoba, Tidak dok. ada alergi obat tak? Tidak dok. Oh iya Bu. Tapi Bu Nita, di sini saya akan melakukan cek silang. Oh iya dok. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan beritahu saya di Bu. Oke dok. Nama Ibu Anita Nidea, umur 55 tahun, pekerjaan guru cuci pakaian, status sudah menikah, peningkatannya itu SD, alamat di BTP, keluhan utamanya itu nyeri, sejak 1 tahun yang lalu, di kedua lututnya, penyakitnya itu hilang timbul dan ada bengkak di bagian lutut dan dirasakan hangat, dirasakan kekakuan itu terutama pada pagi hari pada saat bangun tidur, dan semakin memberat dirasa sejak 2 bulan terakhir. Dari skalanya itu dari 9 ya Bu. Setelah itu paling memberat dirasa pada saat melakukan pekerjaan berjalan, apalagi jika jongkok. Saya enakan jika saat istirahat atau meminum obat, dan sebelum konsumsi obat sebelumnya, obat di warung untuk menghilang rasa nyeri. Penyebab terjadinya nyeri itu karena jatuh terpleset dan kena lutut di Bu. Dia alami itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, tidak ke rumah sakit dan hanya dipijat saja di Bu. Terus tidak ada tindakan bedah ataupun terapi yang sudah dilakukan, di riwayat keluarga juga tidak ada, dan adapun sudah menjadi guru cuci pakaian itu kurang lebih 20 tahunnya Bu. Tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, ya, tidak narkoba dan tidak ada alergi obat Ibu. Oh iya dok. Tapi dok, apa luka saya ini bisa disembuhkan dok? Insya Allah Bu bisa disembuh, yang penting kita jaga pola hidup tadi Bu. Oh iya dok. Tapi dok, apakah harus dilakukan operasi dok? Tapi Bu, saya belum bisa menentukan ya bisa melakukan operasi atau tidak. Sebaiknya Bu lakukan dulu pemeriksaan selanjutnya. Di situ nih bisa dilihat atau bisa dilakukan operasi atau tidak Bu. Tapi Bu. Nah baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lutut pada pasien. Pertama yang saya lakukan yaitu memperhatikan fisik pada lutut pasien. Saya akan melakukan inspeksi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah ada memar, bengkak ataupun atrofi pada daerah otot quadriceps femoris dari sekitar patella. Dan di sini terdapat bengkak pada kedua lutut pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah yang nyeri di condylus lateralis femoris dan di condylus medialis femoris. Setelah itu meniscus medialis dan meniscus lateralis, ligamentum kolateral medial, ligamentum kolateral lateral. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada patella femoral kompartemen, yaitu pada patella dan tuberositas tibia. Yang kedua itu lens pada kasus myofasciae
refusi pada sendi lutut, kita akan melakukan pemeriksaan Balgonsnik. Kita akan menempatkan ibu jari telunjuk kita pada bagian tepi medial dan lateral. Pada tepi bagian medial dan lateral, kemudian sebelah tangan kita melakukan penekanan pada daerah suprapatellar dan mendorong cairan ke bawah dan merasakan cairan pada ibu jari kita dan telunjuk kita. Setelah itu, balotemen test. Nah, di sini untuk mengetahui adanya intra-articular effusion, caranya yaitu dengan menekan bagian medial retinaculum dari patella, kemudian perhatikan adanya penonjolan akibat penumpukan cairan sendi di bagian lateralnya. Begitu pula di bagian lateral. Nah, selanjutnya itu McMurray test. Di sini saya akan meminta pasien terlentang. Tapi Bu, bisa kita terlentang? Oh iya dok. Nah, selanjutnya itu McMurray test. Di sini saya akan memfleksikan lutut pasien. Tapi Bu, apakah Ibu merasakan nyeri? Nyeri dok. Iya. Selanjutnya itu saya akan melakukan play grid test. Di sini saya akan menilai meniskus, meminta pasien terlungkup dan memfleksikan. Tapi Ibu, bisa kita terlungkup? Iya dok. Di sini pasien telah terlungkup. Nah, di sini saya akan memfleksikan lutut pasien 90 derajat. Kemudian saya akan meletakkan lututnya pada bagian posterior pada pasien. Kemudian tekan tibia ke arah sendi lutut sambil melakukan rotasi eksternal. Manuver dikatakan positif apabila pasien merasakan nyeri. Tapi Ibu, saya akan memfleksikan. Tadi Bu, apakah Ibu merasakan nyeri? Nyeri dok. Nah, selanjutnya saya akan melakukan valgus stress test. Di sini saya akan meminta pasien untuk terlentang, tapi Ibu bisa kita terlentang, Ibu. Nah, selanjutnya itu valgus stress test. Di sini pasien sudah terlentang. Di sini saya akan memfleksikan lutut pasien 30 derajat. Nah, setelah itu saya akan pegang bagian lateral lutut pasien, dan satunya lagi stabilkan femur. Saya menstabilkan femur, dan setelah itu saya akan, dan tangan yang lainnya akan medial terhadap lutut dan tarik lateral pergelangan kaki untuk membuka sendi lutut ke bagian medial. Nah, selanjutnya itu varus stress test. Di sini paha dan lututnya sama dengan tes valgus. Di sini saya akan mengubah posisi tangan sehingga satu tangan berada di bagian medial, di bagian lutut, dan satunya lagi di bagian lateral lutut, bagian lateral kaki. Di sini saya akan mendorong ke arah medial terhadap lutut dan tarik ke arah lateral pergelangan kaki untuk membuka sendi lutut ke arah lateral. Nah, selanjutnya itu anterior drawer C. Di sini pasien sudah terlentang. Di sini saya akan memfleksikan panggul dan lutut fleksi 90 derajat dan telapak kaki ditempatkan ke bagian datar. Tapi Ibu mungkin bisa difleksikan ke lutut tak. Nah, setelah itu saya akan memegang lutut menggunakan kedua tangan. Pemeriksa tangan saya akan menaruh ibu jari bagian medial dan lateral, sisipkan otot hamstring dan tarik tibia ke depan dan amati apakah ada tergeser ke depan seperti laci dari bawah femur. Bandingkan dengan pergelangan ke depan dan lutut sebelahnya. Nah, selanjutnya itu posterior drawasnik. Di sini saya akan tempat di sini. Setelah itu saya akan sama dengan bagian anterior menaruh tangan di tempat yang sama seperti anterior drawasnik. Di sini dorong tibia ke arah posterior dan observasi derajat pergelangan ke belakang femur. Terakhir itu adalah Lachman test. Di sini saya akan memfleksikan lutut pasien 15 derajat. Nah, setelah itu saya putar ke bagian eksternal. Nah, setelah itu saya akan menarik tibia ke arah depan dan femur ke arah belakang dan menariknya secara serentak. Nah, tadi Ibu ada pun tadi dari pemeriksaan alat vital, berat badan Ibu itu 68 kg, tinggi badan Ibu 152 cm, dan tekanan darah Ibu itu 120/80, dan tekanan nadi Ibu itu 88 per menit, pernafasan Ibu respirator Ibu itu 20 per menit, dan suhu tubuh itu 36,8 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan melakukan diagnosis banding. Ibu ada pun diagnosis banding saya dapatkan dari pemeriksaan saya lakukan tadi kepada Ibu, ya. Tabe Bu, yaitu osteoartritis Bu. Tabe Bu. Tabe Bu, saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Ibu. Mungkin sebaiknya Ibu menjaga pola makan Ibu, istirahat yang cukup, melakukan olahraga kecil untuk meringankan otot-otot Ibu, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan mengurangi sedikit aktivitas Ibu. Mungkin Ibu ada menunjukkan pertanyaan atau tidak, Ibu? Enggak ada, sudah. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.